Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat menyaksikan video pembelajaran Bahasa Inggris kelas 9 SMP atau MTS pada kanal YouTube Matsa Surba bersama saya, Bu Ratna Hidayati. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu bersemangat. Anak-anak hebat semuanya, video pembelajaran kita kali ini beda dari biasanya. Pada video kali ini, Bu Ratna akan membahas kisi-kisi soal penilaian akhir semester atau PAS yang sebentar lagi akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Baiklah, sebelum memulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholih. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan, kelancaran, pemahaman, dan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak hebatku semua, mari kita bahas terlebih dahulu silabus Bahasa Inggris kelas 9. Pada silabus Bahasa Inggris kelas 9 ada 11 kompetensi dasar. Nah, namun demikian hanya ada beberapa yang akan kita bahas pada semester pertama kali ini, yaitu KD 3.1, KD 3.5, KD 3.6, KD 3.7, kemudian KD 3.9, dan KD 3.10. Nah, mengapa demikian? Ya, pertimbangan yang pertama yaitu pada kelas 9 semester 2, waktu kalian sangat pendek, jadi tidak sampai dengan 6 bulan. Nah, pertimbangan yang kedua yaitu KD-KD yang kita pilih pada semester ini yaitu KD baru atau yang belum pernah ada pada kelas 7 dan kelas 8. Dan KD-KD ini ya sering muncul pada soal ujian kelas 9. Nah, untuk kali ini Bu Ratna akan fokus pada 4 KD yang pertama, dan selanjutnya nanti pada video kita yang berikutnya akan disampaikan oleh Pak Heru. Pak Heru akan membahas 3 KD juga, yaitu sebagian KD 3.7, kemudian KD 3.9, dan KD 3.10. Baiklah, mari kita mulai dengan membedah kompetensi dasar satu persatu. Kita mulai dengan membahas kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Mari kita lihat materinya. Materi yang ada di sini ada harapan dan doa, yaitu hope and wish expressions. Kemudian, ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi atau congratulations expressions. Tentu saja kedua ekspresi ini adalah beserta dengan cara menanggapinya. Baik, tuntutan pada kompetensi dasar yang satu ini yaitu ada pada fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Nah, dari kompetensi dasar yang tadi, kita mulai turunkan menjadi kisi-kisi untuk soal penilaian akhir semester. Materi yang ada pada kompetensi dasar 3.1 yaitu hope and wish expressions dan congratulations expressions. Kita mulai dengan congratulations expressions dahulu. Pada ekspresi yang satu ini, ungkapan ini ya. Nah, pada ungkapan yang satu ini yang biasanya ada pada dialog, maka kisi-kisinya yaitu
diberikan dialog rumpang terkait konteks kebahagiaan dan prestasi, siswa dapat menentukan ungkapan selamat yang paling tepat. Nah, perhatikan, dialog rumpang ini maksudnya yaitu dialog yang tidak lengkap. Ya, jadi tugas kalian nantinya adalah memilih ungkapan mana yang paling tepat untuk mengisi dialog yang ada pada soal. Nah, kita masuk pada kisi-kisi yang kedua. Kisi-kisi yang kedua yaitu diberikan serangkaian kata acak terkait ucapan selamat, siswa dapat menentukan urutan kalimat yang tepat untuk membuat kalimat yang padu dan bermakna dengan tepat. Nah, anak-anak, pada soal ini nanti kalian akan diberikan kalimat ya yang sebenarnya itu adalah ucapan selamat, namun kalimat itu disajikan dalam bentuk kata yang acak. Nah, tugas kalian adalah untuk mengurutkan kata-kata tersebut menjadi ungkapan selamat ya yang bermakna dan padu. Jadi yang tepat ya. Baik, itu untuk ungkapan congratulations expressions. Jadi di sini ada 2 soal. Nah, kita lanjutkan pada ungkapan hope and wish. Pada ungkapan ini, ya, kisi-kisinya adalah diberikan dialog rumpang terkait konteks kebahagiaan dan prestasi yang sama, maksudnya yang sama dengan yang ekspresi yang tadi ya. Oke. Siswa dapat menentukan ungkapan harapan atau doa yang paling tepat. Nah, setelah diberikan ucapan selamat, ya, maka kemudian bagaimana ungkapan harapan dan doanya? Kalian masih ingat kan pada materi kita? Oke, kita lanjutkan pada kisi-kisi yang selanjutnya. Yaitu diberikan serangkaian dialog acak terkait ucapan selamat, siswa dapat menentukan kalimat yang tepat untuk membuat dialog yang padu. Ya, urutan kalimat maksudnya, urutan kalimat yang tepat untuk membuat dialog yang padu dan bermakna dengan tepat. Nah, jadi di sini ada sebuah dialog ya yang sebenarnya dialog itu lengkap namun tidak urut. Nah, tugas kalian adalah mengurutkannya sehingga dialog itu bisa dipahami dan bermakna. Mari kita lanjutkan dengan KD 3.3, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberi informasi terkait obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kalau begitu, apa sih materi pada KD yang satu ini? Materinya yaitu label, ya, dan label yang ada yaitu label tentang obat, makanan, atau minuman. Nah, yaitu drug label dan food or drink label. Kemudian, apa yang akan ditanyakan nanti pada soal-soalnya yaitu fungsi sosial, kemudian struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Anak-anakku, berikut kisi-kisi untuk materi food or drink label. Kisi-kisi yang pertama, diberikan sebuah teks label makanan atau minuman, siswa dapat menentukan ide pokok atau isi dari bagian tertentu teks tersebut dengan tepat. Kalian masih ingat kan dengan struktur teks food or drink label? Nah, nanti akan ditunjukkan salah satu bagian dari teks tersebut, kemudian kalian harus menentukan tentang apa sih bagian itu. Yang selanjutnya, diberikan teks label makanan atau minuman yang sama. Nah, yang sama berarti teksnya masih sama ya dengan soal sebelumnya. Siswa dapat menentukan maksud atau tujuan ditulisnya teks tersebut dengan tepat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fungsi sosialnya. Kenapa teks tersebut dibuat? Apa sih tujuannya? Baik, kita lanjutkan dengan kisi-kisi berikutnya, yaitu
Diberikan sebuah teks label makanan atau minuman yang sama, siswa dapat menentukan kalimat yang tepat sesuai dengan kalimat imperatif. Misalnya pada petunjuk penggunaan atau penyimpanan yang terdapat pada teks tersebut dengan tepat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah unsur kebahasaannya. Kalian fokus pada petunjuk penggunaan, biasanya berupa kalimat perintah ya. Nah, di situ nanti kalian akan ditanyakan maksud dari kalimat perintah di situ apa. Baik, kita lanjutkan. Diberikan sebuah teks label makanan atau minuman yang sama, siswa dapat menentukan kata atau frasa yang sama dengan kata atau frasa tertentu yang terdapat dalam teks tersebut dengan tepat. Masih di sini ditanyakan tentang unsur kebahasaan. Jadi nanti akan diambilkan satu kata atau satu frasa dari teks tersebut dan kalian akan ditanyakan dari pilihan berikut mana yang memiliki makna yang sama. Nah, selanjutnya diberikan sebuah teks label makanan atau minuman yang sama, siswa dapat menentukan informasi terkait jumlah atau ukuran yang disebutkan dalam teks tersebut dengan tepat. Nah, di sini yang ditanyakan adalah unsur kebahasaannya terkait kata-kata yang berhubungan dengan jumlah atau ukuran. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan untuk materi berikutnya. Nah, kisi-kisi pada materi kita selanjutnya yaitu drug label pada umumnya sama seperti kisi-kisi yang ada pada materi food or drink label. Hanya saja teksnya yang berbeda, tetapi hal-hal yang ditanyakan tetap sama, yaitu yang pertama adalah ide pokok ya dari salah satu bagiannya. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya atau fungsi sosialnya, dan kemudian ditanyakan juga kalimat imperatif, selanjutnya tentang unsur kebahasaan yang terkait dengan makna atau frasa yang sama, dan yang terakhir yaitu menentukan informasi terkait jumlah atau ukuran. Sama persis bukan? Kita lanjutkan dengan pembahasan kompetensi dasar 3.4, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual yang pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, berarti materi pada kompetensi dasar yang ini yaitu resep makanan atau minuman dan manual. Ya, berarti resepi dan manual. Baik, hal yang kalian harus pahami untuk dapat menjawab soal kita pada KD 3.4 yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Mari kita bahas kisi-kisi soal pada teks resep. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu diberikan sebuah teks resepi, siswa dapat menentukan makna dari salah satu kosakata yang diambil dari teks tersebut dengan tepat. Berarti yang ditanyakan di sini yaitu unsur kebahasaannya terkait dengan vocabulary. Kisi-kisi selanjutnya, diberikan sebuah teks resepi yang sama, siswa dapat menentukan informasi yang tepat terkait jumlah atau ukuran yang disebutkan dalam teks tersebut. Masih sama, yaitu pada unsur kebahasaan terkait jumlah. Nah, kisi-kisi yang terakhir untuk teks resep, yaitu diberikan sebuah teks resepi yang sama, siswa dapat menentukan urutan yang tepat berdasarkan penggunaan kata sambung dalam teks tersebut. Jadi ini masih yang ditanyakan adalah tentang unsur kebahasaannya. Kalian masih ingat kan kata sambung dalam teks resepi? Ya, betul. First, second, third, kemudian bisa juga and then, after that, finally, begitu ya.
Nah, kita akan lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya yaitu manual. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu diberikan sebuah teks manual, siswa dapat menentukan informasi yang tepat terkait penggunaan passive voice dalam teks tersebut. Kembali ini yang ditanyakan adalah unsur kebahasaan terkait tata bahasa, ya. Nah, di sini passive voice memang tidak secara khusus kalian diajarkan tentang passive voice ini, namun pada resep biasanya ada, ya, atau manual biasanya ada kata-kata kalimat ini, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia itu yang maksudnya adalah di, bukan me, ya. Jadi kata kerjanya kalau diartikan menjadi di, ya. Nah, untuk kisi-kisi berikutnya, diberikan sebuah teks manual yang sama, siswa dapat menentukan isi dari salah satu bagian struktur teks tersebut dengan tepat. Nah, ini terkait struktur teks ya, kalian harus tahu isinya apa. Kemudian, yang terakhir, diberikan sebuah teks manual yang sama, siswa dapat menentukan tujuan dari penulisan teks tersebut dengan tepat. Nah, jadi kalian tahu kan kalau manual itu fungsinya untuk apa? Kalau lupa silakan dilihat kembali video pembelajarannya. Sekarang mari kita lanjutkan dengan kompetensi dasar 3.7. Isinya yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi dalam kompetensi dasar ini yaitu teks naratif. Nah, ada banyak teks naratif. Masih ingat kan? Salah satunya yaitu fairy tales. Jadi materi pada kompetensi dasar ini yaitu fairy tale. Nah, apa saja yang perlu kalian pahami yang akan ditanyakan pada soal nanti yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Dan inilah kisi-kisinya. Yang pertama yaitu diberikan sebuah teks fairy tale pendek dan sederhana, siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks tersebut dengan tepat. Masih ingat kan tujuan dari sebuah teks? Ya, ini masuk pada fungsi sosial. Kisi-kisi berikutnya. Diberikan sebuah teks fairy tale yang sama, siswa dapat menentukan pesan moral dari cerita tersebut dengan tepat. Ya, jadi pesannya apa dari cerita tersebut? Nanti ada pilihan dan tentukan mana yang paling tepat yang sesuai dengan teks yang diberikan. Selanjutnya, diberikan sebuah teks fairy tale yang sama, siswa dapat menentukan paragraf tertentu dari teks tersebut yang berisi orientation atau complication atau resolution dengan tepat. Ya, ini berkaitan dengan struktur teks. Kalian masih ingat kan struktur dari sebuah narasi atau naratif teks? Ya, ada orientation, ada complication, ada resolutions. Nanti yang ditanyakan adalah salah satu dari ketiganya ini. Nah, yang mana itu? Ya, nanti kalian harus bisa tentukan. Untuk kisi-kisi selanjutnya, diberikan sebuah teks fairy tale yang sama, siswa dapat menentukan ungkapan yang tepat dari penggunaan kalimat simple past dalam teks tersebut dengan tepat. Nah, ini berkaitan dengan tata bahasa ya. Baik. Kemudian diberikan sebuah teks fairy tale yang sama, siswa dapat menentukan kata yang tepat yang menunjukkan karakter salah satu tokoh cerita tersebut dengan tepat. Nah, ini berkaitan dengan vocabulary atau kosakata. Jadi, pada cerita umumnya pada sebuah cerita itu pasti ada tokoh-tokohnya ya, dan di situ diceritakan sebagaimana tokoh itu. Nah, nanti kalian harus tentukan kira-kira karakter dari tokoh itu seperti apa sih? Ya, nanti ada pilihan beberapa kata, menurut kalian mana yang paling tepat yang menggambarkan karakter dari tokoh tersebut. Nah, yang terakhir,
Diberikan sebuah teks fairy tale yang sama, siswa dapat menentukan rujukan kata yang diambil dari salah satu pronoun atau kata ganti yang terdapat pada teks tersebut dengan tepat. Nah, masih ingat pronoun ya? Ya, jadi kalau misalnya laki-laki satu orang itu pronounnya apa? Betul, he. Kemudian kalau perempuan she dan lain sebagainya. Baik, inilah kisi-kisi yang kita bahas pada video kita kali ini. Nah, anak-anak hebatku semua, itu tadi yang bisa Bu Ratna sampaikan dalam video pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, untuk beberapa soal, sebagian soal selanjutnya akan dibahas oleh Pak Heru pada video pembelajaran yang berikutnya. Baik, dari Bu Ratna cukup sekian. Namun sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Bu Ratna. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita ketemu lagi pada video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.